Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 274 tak terbayangkan. Sebenarnya, Feng Jiu tidak tahu bahwa penguasa neraka telah mengatakan padanya bahwa jika dia tidak bisa tetap berada di sisi Feng Jiu untuk melindunginya, maka dia tidak punya alasan untuk terus hidup. Kalau dipikir-pikir, sebagai binatang ilahi tingkat puncak, ia benar-benar terancam dengan begitu terang-terangan, dan ia tidak berdaya melawan orang yang mengancamnya. Ketika ia memikirkan kembali tentang orang yang kekuatannya hampir menakutkan, si bola kecil yang berbaring di punggung kuda tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Sungguh sial. Ia mengira bahwa ia akhirnya bebas setelah keluar dari batu, tetapi siapa yang mengira bahwa ia akan bertemu dengan pria dengan kekuatan yang sangat jahat itu. Ia telah diancam dan sebagian jiwanya telah ditarik keluar, oleh karena itu jika ia tidak patuh, nyawanya yang kecil dapat hilang kapan saja. Tatapannya kemudian menyapu dengan jijik ke arah pemuda berpakaian merah, tidak melihat sesuatu yang hebat pada pemuda manusia ini yang layak dihargai, dan dia sangat lemah sampai mati. Memiliki binatang ilahi tingkat puncak seperti itu yang melindunginya, dia benar-benar mendapat keuntungan. Saat si tua putih mendengar ada makanan di depan, air liurnya menetes dan kekuatan mengalir ke kakinya, kukunya terangkat saat ia berlari kencang ke depan, meninggalkan Leng Suang dan si bola kecil dalam gumpalan debu yang mengepul. Si bola kecil yang tergeletak tersedak debu, bangkit berdiri, lalu duduk tegak dan melotot marah ke arah sosok yang berlari kencang di depannya. Kuda gemuk itu hanya tahu cara makan, makan. Sebaiknya dia mati saja karena gemuk. Tidak lama setelah itu, ketika mereka tiba di lereng bukit yang tidak terlalu jauh dari kedua rumah itu, Feng Jiu agak tercengang saat dia menunggangi punggung si tua putih. Dia menarik tali kekang sambil menatap tempat di depannya, dan matanya berkilat. Leng Suang menyusul dari belakang dan datang ke samping Feng Jiu. Melihat Feng Jiu tidak bergerak maju, dia menoleh untuk melihat dua rumah dengan lampu menyala dan berkata dengan waspada, apakah Nyonya akan menunggu di sini sebentar sementara saya naik ke atas dan melihat-lihat. Dia kemudian melompat dari kudanya, hendak berjalan menuju rumah-rumah itu segera. Aku akan pergi bersamamu. Feng Jiu menjatuhkan diri dari kuda dan mendarat di tanah, menuntun si tua putih menuruni lereng. Namun, si tua putih tampaknya tidak mau maju karena kuda itu meringkik, kukunya menghentak tanah dengan gelisah. Feng Jiu tersenyum tipis dan membelai kepalanya sambil berkata dengan suara lembut, tidak apa-apa. Ikuti saja aku. Melihat hal itu, si tua putih pun mendengus pelan, mengikuti Feng Jiu dengan patuh. Dan menjatuhkan diri ke punggung kuda, si bola kecil menyipitkan matanya saat itu juga, matanya melirik Feng Jiu, sebelum berbalik melihat kedua rumah itu, seraya mengikuti di belakang tanpa bersuara. Hanya ada dua keluarga di tempat itu dan rumah mereka memiliki lampu yang menyala di dalamnya. Mungkin karena mereka jarang melihat orang luar datang, bocah lelaki yang berusia sekitar 4 atau 5 tahun itu duduk di dekat pintu dan bermain dengan kerikil mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Feng Jiu yang mengenakan setelan jas merah lengkap dan Leng Suang yang berjubah hitam menuntun kudanya mendekat. Tiba-tiba dia berdiri dan berlari ke dalam rumah sambil berteriak, ayah. Ibu, ada yang datang. Dua orang datang ke sini. Mendengus. Si tua putih mendengus dua kali semburan udara panas dari lubang hidungnya, kuku-kukunya menghentak tak sabar seraya menarik kepalanya, berusaha menarik Feng Jiu menjauh dari sana. Melihat perilaku aneh Pak Tua Putih, mata Feng Jiu sedikit menoleh, melirik ke dalam rumah sebelum tatapannya menyapu rumah lain yang terletak tidak terlalu jauh dan kemudian menundukkan matanya. Tidak diketahui apa yang ada dalam pikirannya. Hingga bocah lelaki yang tadi berlari di dalam itu keluar lagi, berdiri di dekat pintu dan memandang dengan penuh rasa ingin tahu ke arah Feng Jiu dan si tua putih yang sedang dituntunnya, sebelum berbalik melihat si bola kecil yang berada di punggung kuda. Pada saat itu, seorang perempuan muda yang setengah tertutup pintu menjulurkan setengah tubuhnya keluar, untuk melihat orang-orang yang datang sebelum dia bertanya dengan suara lembut, dari mana saja para tamu ini. Mendengar suara itu, Feng Jiu mendongak untuk melihat. Dengan satu tatapan itu, wajah pucat dan pucat wanita muda itu kemudian terpantul di mata Feng Jiu. Itu hanya satu tatapan, dan hatinya sedikit bergetar, merasa bahwa itu tidak masuk akal.